Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempatnya kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran dan emosi. Sebelum kita mulai cerita panas hari ini, ayo dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Biar kita makin semangat berbagi cerita setiap harinya. Oh ya, Mimin mau kenalan nih sama kalian. Coba absen dulu di kolom komentar di bawah, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Mimin mau lihat nih, sahabat cerita Momo paling jauh dari kota mana aja. Nah, cerita hari ini dijamin bakal bikin dada kalian sesak tapi endingnya super puas. Pernah nggak sih kalian dihina mertua dan ipar cuma karena berasal dari desa? Dibilang anak kuli bangunan yang nggak level? Siap-siap ya, kita akan menyaksikan bagaimana kesombongan dibayar tunai. Ini dia kisah tentang Ayunda, dalam judul, Di Balik Topeng Gadis Desa. Selamat mendengarkan. Suara klakson mobil yang melengking panjang memecah keheningan pagi di lingkungan rumah kontrakan sederhana itu. Ayunda yang sedang menyapu halaman buru-buru meletakkan sapunya. Ia tahu betul siapa pemilik mobil city car berwarna merah menyala yang berhenti tepat di depan pagar kayu rumahnya yang catnya sudah mulai mengelupas. Itu mobil milik adik iparnya, Vina. Belum sempat Ayunda membuka pagar sepenuhnya, kaca mobil sudah turun. Wajah Vina yang dipoles riasan tebal muncul dengan senyum sinis. Di sebelahnya, duduk Bu Fitri, ibu mertua Ayunda, yang menatap rumah kontrakan itu dengan tatapan meremehkan, seolah-olah ia sedang melihat tumpukan barang rongsokan yang tidak berharga. Mereka berdua turun dari mobil dengan gaya yang dibuat-buat. Vina langsung mengibaskan tangannya di depan hidung, seakan ada bau tak sedap yang mengganggu penciumannya. Aduh, Mbak Ayunda, rumah kok debunya banyak banget sih? Apa enggak pernah dibersihkan? Kasihan Mas Ragil kalau pulang kerja capek-capek harus lihat rumah kotor begini, sindir Vina tajam. Padahal, Ayunda baru saja selesai mengepel lantai dan rumah itu sangat bersih. Hanya saja perabotannya memang tua dan sederhana. Ragil yang mendengar suara keributan di depan rumah segera keluar. Wajahnya masih terlihat lelah karena baru pulang lembur semalam demi mengejar target pekerjaan. Melihat ibunya datang, Ragil bergegas mendekat dan menyalimi tangan Bu Fitri dengan takzim. Namun, respons Bu Fitri sungguh di luar dugaan. Ia menarik tangannya cepat-cepat, lalu menepuk-nepuk bekas sentuhan Ragil seolah ada kuman yang menempel. Kamu ini, Gil, lihat tuh baju kaos kamu, keras sudah melar begitu masih dipakai. Istrimu ini ngapain saja di rumah? Mengurus penampilan suami saja enggak becus. Lihat dong adikmu, si Vina. Suaminya, Rendra, selalu rapi, wangi, perlente. Makanya rezekinya lancar, bisnisnya sukses, omel Bu Fitri tanpa basa-basi. Ayunda hanya menunduk. Ia sudah kebal dengan omongan pedas mertuanya itu. Ia tetap berusaha tersenyum dan mempersilakan tamu agung itu masuk. Mari masuk dulu, Bu, Vina. Kebetulan Ayunda baru bikin teh hangat. Ajak Ayunda sopan. Namun Vina menolak dengan angkuh. Ia tetap berdiri di teras sempit itu, enggan menduduki kursi tamu rotan milik Ayunda. Vina segera membuka tas bermerek yang dijinjingnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas dengan pita beludru merah marun. Dengan gerakan melempar, ia menaruh amplop itu di atas meja kecil di teras. Aku kesini nggak mau lama-lama kok, Mbak. Takut baju mahalku bau apek kalau lama-lama di sini, ujar Vina sambil memandangi kukunya yang baru saja dihias. Itu undangan syukuran rumah baru aku dan Mas Rendra. Akhirnya, mimpi kami terwujud. Rumah 2 lantai di Grand Emerald Estate. Tahu kan? Itu loh, kawasan paling elit di kota ini. Harganya miliaran. Bukan kayak kontrakan petak begini yang kalau hujan pasti bocor di sana-sini. Bu Fitri langsung menimpali dengan mata berbinar bangga menatap undangan mewah tersebut. Nah, dengar itu Gil, ini baru anak ibu yang membanggakan. Vina itu pintar cari suami, pintar cari peluang. Enggak kayak kamu. Sudah ibu bilangin dari dulu, cari istri itu yang sederajat, yang bisa bawa hoki buat keluarga. Ini malah nikah sama gadis desa, anak kuli bangunan pula. Apa yang mau diharapkan dari keturunan orang susah? Hidupmu ya bakal begini-gini terus. Susah? Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam menusuk hati. Ayunda meremas ujung daster batiknya. Hatinya terasa nyeri,
seperti diiris sembilu. Anak kuli bangunan adalah sebutan yang selalu diulang-ulang oleh Bu Fitri setiap kali bertemu dengannya. Namun, Ayunda tetap diam. Ia tahu jika ia membantah, keributan akan terjadi dan posisi Ragil akan semakin sulit di antara istri dan ibunya. Ragil mencoba membela istrinya dengan suara pelan. "Bu, tolong jangan bicara begitu. Ayunda istri yang baik. Dia hemat, rajin, dan..." Belum selesai Ragil bicara, Bu Fitri memotong dengan nada tinggi, "Hemat apa melarat? Beda tipis. Orang kalau nggak punya uang ya terpaksa hemat, bukan karena pilihan." Vina tertawa kecil melihat kakaknya tidak berkutik. "Sudahlah, Bu. Nanti darah tinggi ibu kumat kalau ngomong sama orang yang nggak nyambung. Pokoknya Mas Ragil dan Mbak Ayunda wajib datang ya lusa. Acaranya jam 10 pagi. Dan ingat satu hal, Mbak Ayunda, tolong pakai baju yang bagusan dikit. Jangan pakai baju pasar yang warnanya sudah pudar itu. Nanti dikira pembantu aku lagi pas di sana. Tamu undanganku itu orang-orang kaya semua, rekan bisnis Mas Rendra, pejabat, sosialita. Jangan malu-maluin keluarga besar kita." Ayunda mengangkat wajahnya, menatap Vina dengan sorot mata yang tenang namun dalam. "Iya, Vin. Insya Allah kami datang." "Selamat ya atas rumah barunya," jawab Ayunda singkat. Setelah puas memamerkan undangan dan menghina keadaan rumah kakaknya, Vina dan Bu Fitri beranjak pergi kembali ke mobil mewah mereka. "Ayo Bu, kita ke salon langganan. Aku mau perawatan dulu biar glowing pas acara syukuran lusa," ajak Vina sambil mengibas rambutnya. Bu Fitri mengangguk setuju, lalu menoleh sekilas ke arah Ayunda dengan tatapan sinis. "Tuh dengar, perawatan. Istri itu harus bisa merawat diri biar suami betah dan rezeki suami lancar. Jangan cuma bisa menghabiskan uang belanja buat beli ikan asin." Mobil merah itu pun melaju pergi, meninggalkan debu jalanan yang berterbangan mengenai wajah Ayunda. Sepeninggal mereka, Ragil memeluk bahu istrinya dengan rasa bersalah yang mendalam. "Maafkan ibu dan Vina ya, Dek. Mas belum bisa kasih rumah mewah seperti mereka, jadi kamu harus dengar hinaan seperti ini terus." Ayunda tersenyum tipis, menatap amplop emas di meja. Ia mengambil undangan itu, meraba tekstur kertasnya yang mahal. Di sana tertulis lokasi, Cluster Diamond, Grand Emerald Estate. Dalam hatinya Ayunda bergumam pelan, sangat pelan hingga Ragil tak bisa mendengarnya. "Grand Emerald Estate? Sepertinya aku harus menelepon kantor pusat untuk mengecek siapa sebenarnya pemilik unit di Cluster Diamond ini." Malam itu, suasana di ruang tamu kontrakan terasa sedikit tegang. Ragil duduk di sofa tua sambil memijat keningnya. Sementara Ayunda sibuk menghitung sisa uang belanja bulan ini di buku catatan kecilnya. Undangan emas dari Vina tergeletak di meja, seolah terus menatap mereka dan menuntut perhatian. Ragil menghela napas panjang. Beban pikirannya bukan hanya soal pekerjaan, tapi gengsi keluarga yang selalu dipaksakan oleh ibunya dan adiknya. "Dek, kita mau bawa kado apa buat Vina? Mas malu kalau kita datang tangan kosong, apalagi tamu undangannya orang-orang kaya semua. Tapi tabungan kita bulan ini sudah kepakai buat servis motor," ujar Ragil dengan nada putus asa. Ia merasa gagal sebagai kakak, karena tidak bisa memberikan hadiah mewah untuk adiknya yang sedang naik daun. Ayunda menutup buku catatannya dan tersenyum lembut. Ia mengusap punggung suaminya dengan penuh kasih sayang. "Mas tenang saja ya. Ayunda masih ada simpanan sedikit dari hasil jualan online kecil-kecilan kemarin. Cukup kok kalau untuk beli satu set cangkir teh keramik yang cantik. Kelihatannya elegan tapi harganya masih masuk akal. Nanti kita bungkus yang rapi biar terlihat mewah." Keesokan harinya, sepulang Ragil kerja, mereka menyempatkan diri mampir ke sebuah pusat perbelanjaan perlengkapan rumah tangga. Ayunda mengajak Ragil ke bagian pecah belah. Mata Ayunda tertuju pada sebuah set cangkir teh berwarna putih tulang dengan lis emas di pinggirannya. Barang itu terlihat klasik dan berkelas. Sangat cocok untuk rumah baru Vina yang bergaya modern. Ayunda membolak-balik label harganya, menimbang-nimbang sebentar, lalu mengangguk mantap. "Ini bagus, Mas. Pas banget buat Vina yang suka menjamu tamu," kata Ayunda sambil mengangkat kotak kemasan barang tersebut. Namun, belum sempat mereka berjalan menuju kasir, suara yang sangat familiar terdengar dari arah belakang. "Heh! Kalian ngapain pegang-pegang barang mahal itu?
Jangan bikin malu kalau nanti pas di kasir kartunya ditolak. Ragil dan Ayunda menoleh serempak. Ternyata Bu Fitri juga sedang berada di sana. Beliau sedang menenteng beberapa kantong belanjaan besar berisi sprei mahal dan hiasan dinding. Rupanya Bu Fitri sedang berbelanja kado tambahan untuk Vina. Dengan langkah lebar, Bu Fitri menghampiri mereka dan langsung merebut kotak cangkir teh dari tangan Ayunda. Astaga, Ragil. Kamu ini sadar diri sedikit dong. Ini harganya 700.000. Gaji kamu sebulan berapa sih? Mau sok-sokan gaya kayak orang kaya? Cerocos Bu Fitri sambil meletakkan kembali barang itu ke rak dengan kasar. Dengar ya, Vina itu sudah punya segalanya. Perabotannya impor semua. Kalau kalian kasih barang beginian, paling cuma ditaruh di gudang sama dia. Mubazir. Ayunda mencoba menjelaskan dengan sabar, tapi Bu, kami tidak enak kalau tidak bawa apa-apa. Ini bentuk perhatian kami sebagai kakak. Bu Fitri mendengus remeh. Ia menatap Ayunda dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Perhatian itu butuh modal, Ayunda. Kalau modalnya pas-pasan, enggak usah maksa. Lagian, Vina juga enggak butuh kado dari kalian. Kehadiran kalian saja sebenarnya sudah bikin semak pemandangan kalau bajunya lusuh begitu. Mending uang 700.000 itu kamu simpan. Buat beli beras atau bayar listrik. Jangan sampai nanti akhir bulan kalian datang merengek-rengek pinjam uang sama ibu atau Vina. Malu-maluin. Kata-kata Bu Fitri begitu menohok, membuat wajah Ragil memerah menahan malu, karena beberapa pengunjung toko mulai menoleh ke arah mereka. Ragil hendak membantah, tapi Ayunda memegang lengannya, memberi isyarat untuk diam. Ayunda tahu, melawan Bu Fitri di tempat umum hanya akan mempermalukan suaminya lebih jauh. Baik, Bu. Kalau menurut Ibu begitu, kami akan cari kado yang lebih sederhana saja. Jawab Ayunda tenang, meski hatinya bergemuruh. Tiba-tiba, ponsel di dalam tas selempang Ayunda bergetar panjang. Ayunda melirik layar ponselnya. Tertera nama, Sekretaris Direksi, di sana. Itu panggilan penting dari kantor pusat perusahaan properti miliknya. Ayunda memang jarang memegang kendali operasional harian secara langsung karena ingin hidup tenang. Tapi jika sekretaris utamanya menelepon di jam segini, pasti ada hal mendesak. Sebentar ya, Mas, Bu. Ada telepon masuk. Pamit Ayunda sambil sedikit menjauh ke lorong yang lebih sepi. Bu Fitri mencibir melihat tingkah Ayunda. Halah, sok sibuk banget istri kamu itu, Gil. Paling juga telepon dari penagih utang panci kredit, atau arisan ibu-ibu kampung. Gaya-gayaan kayak wanita karir saja pakai minggir segala. Sementara itu, di balik rak handuk, Ayunda mengangkat telepon dengan suara yang berubah drastis, tegas, berwibawa, dan penuh otoritas. Sangat berbeda dengan nada bicaranya saat menghadapi mertuanya. Halo, ada apa? Saya sedang ada urusan keluarga, ucap Ayunda pelan namun tajam. Suara di seberang sana terdengar panik, maaf mengganggu Ibu Komisaris. Saya cuma mau konfirmasi ulang jadwal inspeksi mendadak ke proyek Grand Emerald Estate lusa besok. Pak Herman, manajer area, belum tahu kalau Ibu pemilik aslinya. Apakah perlu kami informasikan ke manajemen sana untuk penyambutan? Ayunda terdiam sejenak. Ia teringat undangan Vina yang lokasinya tepat di proyek tersebut. Sebuah senyum misterius terukir di bibirnya. Tidak perlu. Jangan bocorkan identitas saya. Biarkan semuanya berjalan natural. Saya akan datang sebagai tamu undangan biasa di salah satu unit warga. Tapi, pastikan Pak Herman siap di kantor pemasaran jam 2 siang. Saya mau lihat laporan keuangan penjualan klaster Diamond, ada yang tidak beres dengan data pembeli di sana. Siap, laksanakan Bu, jawab sekretaris itu. Ayunda menutup telepon dan kembali memasang wajah polos, gadis desa, nya. Ia kembali menghampiri Ragil dan Bu Fitri. Siapa yang telepon? Debt collector? Tanya Bu Fitri sinis. Bukan, Bu. Cuma teman lama dari desa tanya kabar. Jawab Ayunda berbohong demi menjaga rahasianya. Ya sudah, ayo pulang. Ngapain lama-lama di sini? Bikin sakit mata saja lihat kalian mau beli barang yang nggak sesuai dompet. Ketus Bu Fitri sambil berlalu pergi meninggalkan anak dan menantunya yang masih berdiri mematung. Ragil menatap istrinya dengan tatapan sendu. Maaf ya, Dek. Gara-gara Ibu,
kita jadi nggak jadi beli kado itu. Nanti Mas cariin alternatif lain ya. Ayunda menggenggam tangan Ragil erat. Enggak apa-apa, Mas. Ibu benar, kita harus hemat. Hadiah terbaik untuk Vina mungkin bukan cangkir teh, tapi sebuah pelajaran berharga. Ayo kita pulang. Ayunda berjalan keluar toko dengan langkah ringan, sementara dalam benaknya, skenario besar untuk hari syukuran nanti mulai tersusun rapi. Vina dan Bu Fitri tidak tahu bahwa gadis desa yang mereka hina baru saja merencanakan pemeriksaan besar-besaran di tempat yang paling mereka banggakan. Hari khas syukuran rumah baru itu pun tiba. Matahari bersinar terik seolah ikut menyoroti kemegahan gerbang utama Grand Emerald Estate yang menjulang tinggi dengan pilar-pilar marmer kokoh. Ragil memelankan laju sepeda motor bebek tuanya saat mendekati pos keamanan. Di belakangnya, Ayunda duduk dengan tenang sambil memegang helm, matanya menyapu sekeliling. Dalam hati, ia tersenyum kecil melihat sistem keamanan One Gate System yang ia rancang bersama tim arsiteknya setahun lalu kini berfungsi dengan sempurna. Satpam yang berjaga memberi hormat kaku saat memeriksa kartu identitas Ragil. Tatapannya sedikit menyelidik melihat kendaraan roda 2 yang catnya sudah kusam itu masuk ke kawasan di mana rata-rata penghuninya menggunakan mobil mewah. Setelah melewati pos Satpam, mereka menyusuri jalanan paving block yang rapi dengan deretan pohon palem di kanan kirinya. Rumah Vina berada di klaster Diamond, area paling prestisius di komplek itu. Sesampainya di depan rumah nomor B12, suasana sudah cukup ramai. Tenda dekorasi bernuansa putih dan emas terpasang megah di halaman. Karangan bunga ucapan selamat berderet di pinggir jalan, memamerkan nama-nama perusahaan rekanan Rendra yang entah asli atau palsu. Ragil hendak memarkir motornya di dekat pagar samping, namun tiba-tiba Bu Fitri muncul dari balik pintu gerbang dengan wajah masam. Ia sudah tiba lebih dulu, dijemput oleh supir sewaan Vina pagi-pagi sekali. "Heh, Ragil, jangan parkir di situ," teriak Bu Fitri sambil berkacak pinggang, suaranya melengking mengalahkan suara musik latar yang diputar pelan. "Itu tempat khusus mobil tamu VIP teman-temannya Rendra. Motor butut kamu itu merusak pemandangan saja. Bawa ke sana, parkir di lapangan kosong dekat pos Satpam depan tadi. Jalan kaki saja ke sini." Ragil menghela napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Jarak pos Satpam ke rumah ini hampir 500 meter. "Tapi Bu, panas banget kalau jalan kaki. Lagian ini kan masih ada tempat di pojok." "Dibilangin orang tua kok ngeyel," potong Bu Fitri galak. Vina pesan wanti-wanti, jangan sampai ada kendaraan jelek nangkring depan rumah saat sesi foto-foto nanti. "Cepetan sana." Ayunda menepuk pelan pundak suaminya, menenangkan. "Sudah Mas, turuti saja Ibu. Biar Ayunda turun di sini, Mas parkir di sana ya. Nanti Mas jalan pelan-pelan saja biar nggak keringatan." Dengan berat hati, Ragil memutar balik motornya. Ayunda berdiri di depan gerbang mewah itu, merapikan baju gamis sederhananya yang berwarna pastel. Ia melangkah masuk melewati Bu Fitri yang masih menatapnya dengan pandangan mencela. "Baju itu lagi, itu lagi. Apa nggak ada baju lain yang lebih pantas buat masuk ke rumah seharga 3 miliar ini?" Cibir Bu Fitri pelan saat Ayunda melintas di depannya. Ayunda hanya tersenyum tipis dan menyalami tangan mertuanya itu dengan takzim, meski hatinya terasa dicubit. Di ruang tengah yang luas dan berlantai granit mengkilap, Vina sedang sibuk memberi instruksi kepada beberapa petugas catering. Ia tampak glamor dengan gaun brokat berwarna dusty pink dan perhiasan emas yang bergelantungan di leher, serta pergelangan tangannya. Melihat Ayunda masuk, wajah Vina bukannya sumringah menyambut kakak ipar, malah terlihat kesal. "Ya ampun, Mbak Ayunda, lama banget sih datangnya. Acara intinya sebentar lagi mulai, tamu-tamu penting Rendra sebentar lagi datang," seru Vina tanpa basa-basi. Ia tidak mempersilakan Ayunda duduk di sofa kulit impor yang empuk itu. "Maaf, Vin. Tadi di jalan agak macet, terus Mas Ragil harus parkir motor dulu di depan," jawab Ayunda sabar. Vina memutar bola matanya malas. Alasan klasik. "Ya sudah, mumpung Mbak sudah di sini, langsung ke belakang sana. Itu di dapur ada tumpukan piring kotor bekas sarapan tadi pagi sama gelas-gelas untuk tamu yang belum dilap. Petugas cateringnya lagi repot nata prasmanan di depan, jadi kurang orang. Mbak bantuin ya." Ayunda tertegun sejenak. Ia datang sebagai kakak ipar, sebagai tamu undangan,
Namun belum genap 5 menit kakinya berpijak di lantai rumah itu, ia sudah diperintah layaknya tenaga bantuan. Vin, Mbak baru sampai. Mas Ragil juga belum datang dari parkiran. Masa Mbak langsung disuruh ke dapur? Bu Fitri yang baru masuk dari teras langsung menyambar pembicaraan. Ayunda. Kamu itu harusnya bersyukur diajak ke sini. Tahu diri sedikit dong. Vina itu lagi sibuk. Dia nyonya rumah. Kamu sebagai kakak ipar yang numpang makan di sini ya harus bantu-bantu. Jangan cuma mau enaknya saja duduk manis kayak nyonya besar. Lagian, kamu kan biasa kerja kasar di desa, ngelap piring MAH enteng buat kamu. Betul kata ibu, timpal Vina sambil memperbaiki tatanan rambutnya di cermin besar. Anggap saja itu kontribusi Mbak karena nggak bawa kado yang berharga. Mas Rendra bilang, tamu yang bakal datang nanti orang-orang high class. Kalau Mbak duduk di ruang tamu dengan baju begitu, nanti dikira pembantu yang lagi istirahat. Mending Mbak standby di dapur saja, biar aman. Penghinaan itu begitu telanjang dan menyakitkan. Mereka tidak hanya merendahkan status ekonominya, tapi juga harga dirinya sebagai manusia. Namun, Ayunda teringat rencana besarnya. Ia harus menahan emosi ini sedikit lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya agar tetap tenang. Baik, Bu, Vina. Kalau itu mau kalian, aku akan ke dapur, ucap Ayunda datar. Ayunda berjalan menuju dapur bersih yang terletak di bagian belakang rumah. Sambil berjalan, mata tajamnya, mata seorang ahli struktur bangunan, tidak bisa dibohongi. Ia melihat retakan rambut halus di pertemuan dinding dan plafon dekat tangga. Ia juga melihat kualitas finishing cat di tembok dapur yang agak bergelombang, tanda pengerjaan yang buru-buru. Dalam hati ia mencatat, sepertinya kontraktor yang ditunjuk Rendra untuk renovasi interior ini main curang, atau Rendra yang memangkas biaya tukang. Sesampainya di dapur, tumpukan piring kotor memang menggunung di wastafel. Tidak ada pembantu rumah tangga di sana. Rendra dan Vina memang terkenal pelit untuk urusan gaji karyawan, sehingga mereka sering gonta-ganti pembantu. Ayunda menggulung lengan bajunya dan mulai menyalakan keran air. Dinginnya air membasuh tangannya, namun tak bisa memadamkan api yang mulai membara di dadanya. Tak lama kemudian, Ragil muncul di pintu dapur dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran di pelipisnya. Ia kaget melihat istrinya sedang mencuci piring dengan posisi membelakangi keramaian pesta. "Dek, kok kamu di sini? Kita kan tamu. Kenapa kamu nyuci piring?" tanya Ragil dengan suara bergetar menahan amarah. Ayunda menoleh dan tersenyum. Senyum yang menenangkan namun penuh arti. "SSTT, enggak apa-apa, Mas. Ibu dan Vina minta tolong. Mas bantu keringkan saja ya. Kita selesaikan ini cepat-cepat. Sebelum tamu istimewa sesungguhnya datang. Aku ingin dapur ini bersih saat pertunjukan dimulai." Ragil tidak mengerti maksud pertunjukan yang dikatakan istrinya, tapi melihat ketenangan di mata Ayunda, ia menurut. Di ruang depan, suara tawa Vina dan Bu Fitri terdengar membahana, menyambut tamu-tamu yang mulai berdatangan, tanpa menyadari bahwa di dapur mereka, sang pemilik Grand Emerald Estate sedang mencuci piring mereka sambil menghitung mundur waktu kehancuran sandiwara mereka. Suara riuh rendah percakapan para tamu mulai memenuhi ruang tengah rumah mewah itu. Lagu-lagu instrumen jazz diputar pelan untuk menambah kesan elegan. Vina dan Rendra berdiri di dekat pintu masuk, menyalami tamu-tamu yang datang dengan senyum lebar yang dipaksakan. Bu Fitri berdiri tak jauh dari mereka, dagunya diangkat tinggi, matanya sibuk memindai merek tas atau sepatu yang dikenakan para tamu, memastikan level pergaulan anak dan menantunya memang berada di kelas atas. Di tengah suasana glamor itu, tiba-tiba perhatian beberapa tamu di dekat jendela teralih ke arah gerbang. Seorang satpam komplek tampak sedang berdebat kecil dengan seorang pria tua yang baru saja turun dari ojek pangkalan. Pria tua itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci, celana bahan kain hitam yang agak kedodoran, dan sandal kulit tua. Di tangannya, ia memikul sebuah karung goni kecil dan menenteng tandan pisang raja yang besar. Itu Pak Dharma, ayah kandung Ayunda. Satpam akhirnya membiarkan Pak Dharma masuk setelah pria tua itu menunjuk ke arah Ragil yang kebetulan melintas di dekat garasi untuk mengambil sisa barang di motor. Dengan langkah tertatih namun pasti, Pak Dharma berjalan memasuki halaman yang dipenuhi mobil-mobil mengkilap.
Vina yang melihat pemandangan itu dari pintu depan langsung melotot kaget. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor. "Ibu, lihat itu," desis Vina sambil menyenggol lengan Bu Fitri. "Siapa yang undang orang tua itu ke sini? Astaga, lihat bawaannya. Karung goni, pisang, dia pikir ini pasar impres?" Bu Fitri menoleh dan wajahnya langsung merah pada menahan malu. Ya ampun, itu besan kampung. Ayahnya si Ayunda. Kenapa dia harus muncul sekarang sih? Padahal jam segini Pak Camat dan bos-bos teman Rendra mau datang. Tanpa mempedulikan tamu yang sedang antre bersalaman, Vina dan Bu Fitri bergegas turun dari teras mencegat Pak Dharma sebelum pria tua itu sempat menapaki lantai marmer teras rumah. "Pak, berhenti di situ," seru Vina dengan suara tertahan namun tajam. Tangannya diangkat, memberi isyarat stop. Pak Dharma tersenyum ramah, memperlihatkan kerutan-kerutan di wajahnya yang teduh. Ia meletakkan tandan pisang itu pelan-pelan di atas rumput Jepang yang rapi. "Assalamualaikum, Nak Vina, Bu Fitri." Bapak dengar Vina syukuran rumah baru. Bapak datang mau ikut mendoakan. "Ini Bapak bawakan pisang raja hasil kebun sendiri, manis sekali rasanya. Sama ini ada beras merah organik 1 karung kecil buat kalian." Bukannya berterima kasih, Vina justru menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. "Pak, tolong ya. Ini acara modern, acara orang-orang elit. Enggak ada yang makan pisang beginian di sini. Nanti dikira kami melihara monyet kalau ada pisang ngejogrok di depan rumah." Bu Fitri ikut menimpali dengan nada ketus. "Pak Dharma, kalau mau datang itu Mbok ya lihat situasi. Baju Bapak itu bau apek, bau tanah. Lihat tamu-tamu saya, wangi semua. Nanti kalau bau Bapak kecium sama mereka, selera makan mereka hilang. Bikin malu keluarga saja." Pak Dharma tertegun. Senyumnya perlahan memudar, namun ia tidak marah. Ia hanya menunduk melihat pakaiannya sendiri. "Maaf Bu, ini baju batik terbaik yang saya punya. Sudah saya setrika licin tadi pagi." "Licin apanya?" "Itu keras sudah belel," potong Vina kasar. Ia menendang pelan tandan pisang di rumput itu dengan ujung sepatu hak tingginya. "Singkirkan barang-barang rongsokan ini ke belakang. Jangan sampai kelihatan tamu VIP-ku. Dan Bapak, jangan masuk lewat pintu depan. Lewat pintu samping sana, langsung ke halaman belakang saja. Duduk di situ, jangan keluyuran ke ruang tengah." Ayunda yang baru saja selesai mencuci piring di dapur mendengar keributan samar-samar dari arah depan. Perasaannya tidak enak. Ia segera mengelap tangannya dan berlari kecil ke teras, diikuti Ragil. Betapa hancurnya hati Ayunda melihat ayahnya yang sangat ia hormati sedang berdiri mematung di halaman, dibentak-bentak oleh mertua dan adik iparnya. "Bapak," seru Ayunda. Ia berlari menuruni tangga teras dan langsung memeluk lengan ayahnya yang kurus. "Ayunda," bisik Pak Dharma pelan. Matanya berkaca-kaca melihat putrinya, namun ia berusaha tegar. Ragil menyusul dengan wajah tegang. "Bu, Vina, kenapa Bapak diperlakukan begini? Bapak tamu kita juga. Beliau jauh-jauh datang dari desa naik bus umum, sambung ojek, cuma buat kasih selamat." "Ragil, kamu jangan bikin ribut," sentak Bu Fitri. Matanya melotot tajam ke arah anaknya. "Ibu nggak larang dia datang. Ibu cuma minta dia tahu tempat. Lihat tuh tamu-tamu di dalam sudah mulai lirik-lirik ke sini. Kamu mau ibu jantungan karena malu?" Vina menunjuk ke arah lorong samping rumah yang sempit dan agak gelap. "Sudah, enggak usah drama. Mbak Ayunda, bawa bapakmu lewat sana. Taruh barang-barang kampung ini di gudang belakang atau buang saja sekalian. Pokoknya aku nggak mau lihat pemandangan kumuh ini di area pesta utamaku." Ayunda merasakan darahnya mendidih. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ingin rasanya ia berteriak bahwa pisang dan beras yang mereka hina itu ditanam di tanah berhektar-hektar yang nilainya jauh lebih mahal dari rumah klaster ini. Ingin rasanya ia mengatakan bahwa ayahnya bukan sekadar petani biasa. Namun, genggaman hangat tangan Pak Dharma di lengannya menahannya. Pak Dharma menepuk punggung tangan Ayunda, memberi kode lewat tatapan matanya yang bijak. "Sabar, enduk. Jangan rusak acaramu sendiri. Mengalah bukan berarti kalah." Ayunda menarik napas panjang, menelan gumpalan emosi di tenggorokannya.
Ia menatap Vina dan Bu Fitri dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara belas kasih dan ancaman tersembunyi. Baik, kata Ayunda dingin. Ayo, Pak, kita ke belakang saja. Di sini udaranya terlalu kotor buat Bapak. Ayunda memungut tandan pisang dan karung beras itu dengan bangga, lalu menuntun ayahnya berjalan menuju lorong samping, menjauh dari kemerlap pesta yang palsu itu. Ragil hendak menyusul, tapi ditarik paksa oleh Bu Fitri. Kamu di sini? Sambut tamu itu, Pak Herman manajer pemasaran sebentar lagi datang. Kamu harus kelihatan berkelas, jangan nempel terus sama keluarga udik itu. Bisik Bu Fitri menekan. Ragil menatap punggung istri dan mertuanya yang menghilang di balik tembok samping dengan hati perih. Sementara di halaman belakang yang sepi, Ayunda mendudukkan ayahnya di bangku taman kayu. Maafkan Ayunda ya, Pak. Ayunda belum bisa membela Bapak sekarang, ucap Ayunda lirih sambil merapikan kerah batik ayahnya. Pak Dharma tersenyum, mengeluarkan sapu tangan kumal dari sakunya untuk menyeka keringat putrinya. Tidak apa-apa, enduk. Emas biar ditaruh di lumpur tetap emas. Biarkan mereka tertawa sekarang. Bapak bangga sama kamu kuat. Tapi ingat pesan Bapak, kalau nanti kamu balas, balaslah dengan cara yang anggun. Jangan pakai amarah. Ayunda mengangguk mantap. Air matanya menetes satu, tapi segera ia hapus. Pasti, Pak. Sebentar lagi mereka akan tahu siapa sebenarnya kuli bangunan yang mereka usir ke belakang ini. Musik di ruang tengah klaster Diamond itu mengalun lembut, mengiringi denting gelas dan sendok yang beradu di piring porselen para tamu. Pukul 10 lewat, ruangan luas itu sudah dipadati oleh kolega bisnis Rendra dan teman-teman sosialita Vina. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi masakan catering menyebar ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang diimpikan oleh Vina dan Bu Fitri. MC acara, seorang pria muda dengan setelan jas rapi, mengambil alih panggung kecil yang dihias bunga segar. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan berbahagia yang hari ini merayakan pencapaian luar biasa mereka. Silakan, Bapak Rendra dan Ibu Vina. Tepuk tangan riuh membahana. Vina berjalan anggun menggandeng lengan Rendra menuju tengah ruangan. Wajahnya berseri-seri, dagunya terangkat tinggi, menyapu pandangan ke seluruh tamu dengan tatapan penuh kemenangan. Di matanya, hari ini adalah pembuktian bahwa dirinya adalah yang paling sukses di keluarga besar, jauh melampaui kakaknya, Ragil. Vina mengambil mikrofon, lalu berdehem pelan untuk mengetes suara. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Jujur, saya dan suami sangat terharu. Rumah ini adalah impian kami sejak lama. Bukan hal yang mudah memang untuk mendapatkan unit di Grand Emerald Estate ini, apalagi di klaster Diamond yang unitnya sangat terbatas dan eksklusif. Rendra, yang berdiri di sampingnya sambil membusungkan dada, mengambil alih mikrofon. Betul sekali, sayang. Tapi alhamdulillah, berkat kerja keras dan bisnis ekspor-impor saya yang sedang booming tahun ini, kami bisa mewujudkannya. Prinsip saya sederhana saja, saya tidak suka berhutang. Jadi, ketika kami melihat rumah ini, saya bilang ke istri saya, kita ambil saja, bayar tunai. Biar hidup tenang tanpa dikejar-kejar cicilan bank, bukan begitu? Para tamu berdecak kagum. Bisik-bisik pujian terdengar di sana-sini. Wah, hebat ya Pak Rendra. Masih muda sudah bisa beli rumah 3 miliar cash. Bisnisnya pasti lancar sekali. Bu Fitri yang duduk di barisan paling depan tampak mengangguk-angguk bangga. Ia menyenggol lengan ibu-ibu di sebelahnya. Itu anak saya, Bu. Yang perempuan itu. Pintar sekali dia mengatur keuangan suami. Memang beda kalau anak kesayangan, aura rezekinya bagus. Di sudut ruangan yang agak gelap, dekat pintu penghubung ke dapur, Ragil berdiri kaku. Ia mendengar semua bualan itu dengan hati yang mencelos. Ia tahu betul kondisi keuangan adiknya tidak seindah yang diceritakan. Beberapa minggu lalu, Rendra sempat meneleponnya tengah malam untuk meminjam uang bensin, meski akhirnya tidak jadi karena gengsi. Namun, mendengar klaim, bayar tunai, barusan, Ragil hanya bisa menunduk, merasa dirinya semakin kecil dan gagal sebagai kakak tertua. Sementara itu, pintu dapur terbuka pelan.
Ayunda keluar membawa nampan besar berisi gelas-gelas sirup es buah pesanan Vina tadi. Ia berjalan pelan, berusaha tidak menarik perhatian, menyelinap di antara kerumunan tamu untuk meletakkan minuman itu di meja prasmanan. Langkah Ayunda terhenti sejenak saat mendengar kalimat Rendra tentang bayar tunai. Sudut bibir Ayunda berkedut menahan senyum sinis yang hampir saja lolos. Sebagai pemilik perusahaan pengembang perumahan ini, Ayunda hafal betul data setiap unit yang terjual. Unit B12 ini bukan dibeli tunai. Bahkan, statusnya di sistem perusahaan adalah kredit macet pengawasan khusus. Rendra mengajukan KPR dengan manipulasi data penghasilan, dan cicilan bulanannya sudah menunggak 3 kali berturut-turut. Uang muka yang dibayarkan pun sangat minim, hasil dari menggadaikan BPKB mobil Vina, mobil yang sama yang tadi dipamerkan di depan. Luar biasa sandiwara ini, batin Ayunda. Ia meletakkan nampan di meja dengan hati-hati. Saat Ayunda hendak kembali ke dapur, Vina yang melihatnya dari panggung tiba-tiba memanggil lewat mikrofon, membuat semua mata tertuju pada Ayunda. Tolong itu minumannya yang dinampan langsung dibagikan saja ke tamu yang di sebelah sana ya. Kasihan pelayan cateringnya kewalahan, perintah Vina dengan nada santai, seolah-olah Ayunda memang staf bayaran di sana. Beberapa tamu menatap Ayunda dengan pandangan bingung. Ayunda mengenakan gamis sederhana yang bersih, namun jelas tidak seragam dengan pelayan catering. Wajah Ayunya tampak tenang, tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikitpun. Bu Fitri langsung menimpali dengan suara cukup keras agar terdengar oleh tamu di dekatnya. Maklumlah, Bu. Itu kerabat jauh dari desa. Biasa kerja kasar, jadi rajin kalau lihat kerjaan. Biar saja dia bantu-bantu, hitung-hitung balas budi sudah boleh ikut makan enak di sini. Ragil yang mendengar itu hendak maju memprotes. Tapi Ayunda menatap suaminya dari kejauhan dan menggeleng pelan. Tatapan mata Ayunda seolah berkata, biarkan mereka terbang setinggi-tingginya, Mas. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit nanti saat jatuh. Dengan anggun, Ayunda mengambil kembali nampan itu. Ia tidak menunduk malu seperti yang diharapkan Vina dan Bu Fitri. Sebaliknya, ia berjalan tegap, menawarkan minuman kepada para tamu dengan senyum sopan dan tata krama yang halus. Layaknya seorang tuan rumah yang melayani tamunya, bukan pelayan. Silakan, Pak, Bu. Dinikmati minumannya, sapa Ayunda ramah pada sekelompok pengusaha yang sedang berdiskusi. Salah satu pengusaha senior menatap Ayunda dengan kening berkerut. Ia seperti mengenali wajah Ayunda, tapi ragu. Terima kasih, Mbak. Maaf, wajah Mbak familiar sekali. Apa kita pernah bertemu di seminar properti bulan lalu? Ayunda tersenyum misterius. Mungkin Bapak salah orang. Saya cuma kerabat dari desa, seperti kata ibu tuan rumah tadi. Di panggung, Vina kembali melanjutkan bualannya. Oh ya, rencananya bulan depan kami mau bangun kolam renang di halaman belakang. Mas Rendra sudah panggil arsitek terkenal dari Jakarta untuk desainnya. Ya kan, Mas? Pasti dong, sayang. Apalah arti uang ratusan juta buat kenyamanan istriku? Jawab Rendra lantang, disambut tepuk tangan lagi. Ayunda yang mendengar itu hanya membatin. Halaman belakang? Tanah di belakang itu bahkan belum lunas pembayarannya sebagai kelebihan tanah. Dan arsitek mana yang mau kerja kalau DP saja tidak ada? Kebohongan demi kebohongan terus ditumpuk, menciptakan menara kesombongan yang semakin tinggi namun rapuh. Vina dan Rendra merasa di atas angin, menikmati setiap detik pemujaan palsu dari para tamu. Mereka tidak sadar bahwa satu-satunya orang yang memegang kunci kebenaran tentang nasib rumah itu sedang berdiri diam di pojok ruangan, memegang nampan kosong, menunggu waktu yang tepat untuk menarik benang merah yang akan meruntuhkan segalanya. Sesi ramah tamah sedang berlangsung hangat. Para tamu yang didominasi ibu-ibu sosialita teman arisan Vina dan rekan bisnis Rendra, tampak menikmati hidangan prasmanan sambil berbincang santai. Gelak tawa sesekali terdengar, berpadu dengan denting gelas kristal. Di tengah kemeriahan itu, Bu Fitri sibuk berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain, memastikan dirinya menjadi pusat perhatian sebagai ibu dari pemilik rumah mewah tersebut. Salah satu teman sosialita Vina, seorang wanita berpenampilan mencolok dengan rambut disanggul tinggi bernama Bu Siska, menyenggol lengan Bu Fitri. Matanya yang tajam tertuju ke arah pintu penghubung dapur. Di sana, Ayunda sedang berdiri diam sambil memegang serbet,
baru saja selesai membersihkan tumpahan kuah sate yang dijatuhkan salah satu anak tamu. Penampilannya yang sederhana namun anggun dengan wajah polos, tanpa riasan tebal justru, membuatnya terlihat kontras dan menarik perhatian di antara para tamu yang menor. Jeng Fitri. Itu siapa sih wanita yang berdiri di dekat dapur itu? Wajahnya lumayan manis. Tapi kok bajunya kayak orang susah? Dari tadi saya perhatikan dia sibuk bersih-bersih, tapi kayaknya bukan seragam catering deh. Apa itu pembantu baru Vina? Tanya Bu Siska dengan suara yang cukup keras, membuat beberapa tamu di sekitarnya ikut menoleh. Bu Fitri langsung tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat untuk menutupi rasa malunya. Ia melambai-lambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Oalah, itu bukan pembantu, Jeng. Tapi ya, derajatnya nggak beda jauh sih. Itu istri anak pertamaku, si Ragil. Loh? Menantu Jeng Fitri juga? Tanya Bu Siska kaget, matanya membelalak tak percaya. Kok beda banget sama Vina? Penampilannya maaf ya, jomplang banget. Mendengar pertanyaan itu, Vina yang sedang berdiri tak jauh dari mereka langsung mendekat sambil memegang gelas jus jeruk. Ia tersenyum sinis, merasa ini momen yang tepat untuk semakin meninggikan dirinya dengan cara menginjak orang lain. Ya jelas beda dong, Tante Siska, sambar Vina cepat. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar tamu-tamu lain ikut mendengar. Aku kan nikah sama Rendra, pengusaha sukses. Kita selevel. Kalau Mas Ragil itu, yah, namanya juga nasib. Dia salah pilih istri. Itu si Ayunda cuma gadis desa, Tante. Bapaknya kuli bangunan. Tahu kan kuli? Yang biasa ngaduk semen kotor-kotoran itu. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Beberapa tamu menahan napas, sebagian lagi berbisik-bisik sambil melirik kasihan, atau jijik, ke arah Ayunda. Bu Fitri merasa mendapat panggung. Ia melanjutkan dengan nada dramatis, seolah-olah dirinya adalah korban kebaikan hatinya sendiri. Iya, Jeng. Sebenarnya saya malu mengakuinya. Tapi mau bagaimana lagi? Gadis desa itu dipungut sama anakku jadi istri. Kasihan kalau nggak ditolong, mungkin di desa dia cuma jadi buruh tani. Makanya saya suruh dia bantu-bantu di sini, biar tahu diri sedikit. Makan enak gratis, ya harus bayar pakai tenaga dong. Wah, Jeng Fitri ini hatinya mulia sekali ya. Puji Bu Siska, meski nadanya terdengar menyindir. Masih mau nerima menantu dari kalangan bawah begitu. Kalau saya sih, amit-amit deh punya besan kuli bangunan. Apa nggak takut rumahnya nanti bau keringat? Gelak tawa meledak di kelompok itu. Vina ikut tertawa paling keras. Hahaha, Tante bisa saja. Makanya tadi bapaknya si Ayunda datang bawa karung goni, langsung aku usir ke halaman belakang. Takut ngerusak pemandangan karpet mahalku. Di pojok ruangan, wajah Ragil memerah padam. Telinganya berdengung mendengar istri dan ayah mertuanya dijadikan bahan lelucon di depan umum. Hatinya hancur berkeping-keping. Harga dirinya sebagai suami diinjak-injak tepat di depan matanya sendiri. Ia melihat Ayunda yang masih berdiri tegak di sana, wajahnya menunduk tapi tidak menangis. Istrinya itu terlihat begitu tegar, namun ketegaran itu justru membuat luka di hati Ragil semakin perih. Ragil tak tahan lagi. Ia menerobos kerumunan tamu yang sedang tertawa itu tanpa permisi, langkahnya lebar dan penuh amarah. Ia menghampiri Ayunda, lalu mencengkeram pergelangan tangan istrinya dengan lembut namun tegas. Ayo pulang, Dek, bisik Ragil dengan suara bergetar menahan tangis. Kita pulang sekarang. Persetan dengan acara ini. Mas enggak rela kamu dan Bapak dihina seperti sampah di sini. Kita ambil Bapak di belakang, lalu kita pergi. Masih banyak tempat yang bisa menghargai kita, bukan di neraka ini. Ayunda menatap mata suaminya. Ia melihat cinta yang besar dan rasa sakit yang mendalam di sana. Perlahan, Ayunda melepaskan cengkeraman tangan Ragil, lalu menggenggam telapak tangan suaminya yang kasar itu dengan kedua tangannya. Ia tersenyum, kali ini bukan senyum sedih, melainkan senyum penuh keyakinan yang aneh. Jangan, Mas. Jangan pulang dulu, ucap Ayunda pelan, hampir seperti berbisik. Kenapa? Kamu mau terus-terusan jadi tontonan mereka? Desak Ragil tak percaya. Ayunda menggeleng pelan. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Ragil, matanya berkilat tajam menatap ke arah pintu masuk utama.
Kita tidak boleh pulang sebelum hidangan utamanya keluar, Mas. Kesabaran kita sebentar lagi akan berbuah. Tunggu 5 menit lagi, pertunjukannya baru akan dimulai. Ragil bingung. Pertunjukan apa? Belum sempat Ayunda menjawab, suara Vina kembali terdengar memanggil dari tengah ruangan. Heh, Mbak Ayunda. Ngapain pacaran di situ? Itu gelas kotor di meja Tante Siska diambil dong. Jangan malas-malasan. Ayunda menoleh ke arah Vina dan Bu Fitri. Ia tidak lagi menunduk. Ia mengangkat dagunya, menatap langsung ke mata Vina dengan sorot yang membuat nyali Vina sedikit menciut tanpa alasan yang jelas. Baik, Nyonya Vina, jawab Ayunda lantang, suaranya tenang namun bergema di ruangan itu. Saya akan bersihkan semuanya. Sampai bersih tuntas. Saat Vina hendak membalas ucapan yang terdengar ambigu itu, perhatian seluruh tamu tiba-tiba teralihkan. Suara deru mesin mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan lobi pintu utama yang terbuka lebar. Bukan mobil sembarangan, melainkan sebuah sedan hitam mengkilap dengan plat nomor cantik. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal turun dengan tergesa-gesa sambil mendekap sebuah map tebal. Vina menyipitkan mata. Itu bukannya Pak Herman? Manajer pemasaran Grand Emerald? Serunya girang. Wah, Bu, lihat Bu, Pak Manajer datang. Pasti mau kasih ucapan selamat khusus buat kita pembeli VIP. Bu Fitri langsung merapikan kebaya dan rambutnya dengan heboh. Aduh, beneran datang. Ayo Rendra, Vina, sambut di depan. Ini kehormatan besar loh. Jangan sampai dia lihat si Ayunda dan suaminya itu, bikin malu nanti. Vina dan Bu Fitri bergegas lari kecil menuju pintu, meninggalkan Ayunda dan Ragil di belakang. Mereka tidak menyadari bahwa kedatangan tamu agung itu bukan untuk memuja mereka, melainkan awal dari badai yang akan menyapu bersih kesombongan mereka. Ayunda hanya berdiri diam di samping suaminya, menghitung mundur dalam hati. 3, 2, 1. Suasana di ruang tamu berubah menjadi lebih formal namun penuh antusiasme. Kedatangan Pak Herman, General Manager Pemasaran Grand Emerald Estate, dianggap sebagai validasi tertinggi atas status sosial Vina dan Rendra. Bagi para tamu undangan, kehadiran petinggi pengembang perumahan di acara syukuran pribadi adalah tanda bahwa pemilik rumah bukan orang sembarangan. Vina dengan sigap menyenggol Rendra agar berdiri tegak. Sayang, kancing jasmu dirapikan. Pak Herman datang. Kita harus kelihatan bona fide, bisik Vina cepat. Rendra mengangguk, membusungkan dadanya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Sebenarnya Rendra agak takut, mengingat ia menerima beberapa surat peringatan dari kantor pemasaran belakangan ini. Namun, ia menepis pikiran buruk itu. Masa ia manajer sekelas Pak Herman datang cuma buat nagih utang di tengah pesta? Pasti dia mau kasih apresiasi, batin Rendra menenangkan diri. Pak Herman melangkah masuk ke area pesta dengan langkah lebar dan tergesa-gesa. Di tangannya, ia mencengkeram sebuah map tebal berwarna biru tua dengan logo perusahaan emas tercetak di depannya. Wajahnya tidak dihiasi senyum ramah khas marketing, melainkan kening yang berkerut dan butiran keringat dingin yang terlihat jelas di pelipisnya, seolah ia sedang mengejar waktu atau takut terlambat menghadiri panggilan darurat. Selamat datang, Pak Herman. Wah, suatu kehormatan Bapak bisa hadir di gubuk mewah kami ini. Seru Vina dengan suara yang sengaja dilembut-lembutkan, setengah berlari kecil menghampiri Pak Herman di ambang pintu. Bu Fitri tak mau kalah, ia langsung menyelonong ke depan Vina, menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Selamat siang, Pak Manajer. Saya Ibu Fitri, ibunya Vina dan Rendra. Terima kasih loh, Pak. Rumah yang Bapak jual ini memang bagus. Cocok sekali buat anak saya yang pengusaha sukses. Pasti Bapak bangga punya penghuni VIP seperti anak saya, kan? Pak Herman tampak bingung diserbu sambutan yang begitu heboh. Ia menyalami tangan Bu Fitri dan Vina dengan canggung dan terburu-buru, matanya tidak fokus menatap mereka. Tatapannya liar menyapu seluruh penjuru ruangan, mencari seseorang. Selamat siang, Bu Fitri, Bu Vina, jawab Pak Herman dengan napas agak tersengal. Maaf saya datang mendadak dan mengganggu acaranya. Saya sedang mencari seseorang. Apa beliau ada di sini? Vina tertawa renyah, mengira beliau yang dimaksud adalah suaminya.
Ia langsung menarik lengan Rendra maju. Ya ampun, Pak Herman ini formal sekali. Pasti cari suami saya kan? Ini Mas Rendra, pemilik rumah ini. Silakan Pak, kalau mau foto bareng buat testimoni perumahan, kami siap kok. Rendra tersenyum lebar sambil mengulurkan tangan. Halo Pak Herman, terima kasih karangan bunganya, walau saya belum lihat di depan. Silakan duduk dulu Pak, cicipi kambing guling spesial kami. Namun, Pak Herman tidak menyambut uluran tangan Rendra dengan antusias. Ia hanya mengangguk sekilas, lalu kembali mengedarkan pandangannya melewati bahu Rendra. Terima kasih tawarannya, Pak Rendra. Tapi saya sedang dalam tugas mendesak. Saya mendapat info valid bahwa pimpinan tertinggi, maksud saya, tamu yang sangat penting sedang berada di unit ini. Saya harus menemuinya segera untuk menyerahkan berkas laporan ini. Vina dan Bu Fitri saling berpandangan dengan mata berbinar. Tamu sangat penting? Pimpinan tertinggi? Wah, pasti Pak Wali Kota ya Pak? Atau Pak Gubernur? Tebak Bu Fitri antusias. Memang tadi Rendra sempat sebar undangan ke pejabat-pejabat sih. Mungkin beliau menyamar jadi tamu biasa? Pak Herman tidak menjawab. Matanya tiba-tiba terpaku pada satu titik di pojok ruangan, dekat meja prasmanan yang agak sepi. Di sana, berdiri Ayunda dan Ragil. Ayunda sedang memegang nampan kosong dengan sikap berdiri yang tenang dan tegak, kontras dengan keriuhan di sekitarnya. Melihat Pak Herman menatap tajam ke arah Ayunda, wajah Vina berubah panik. Ia mengira Pak Herman merasa terganggu dengan pemandangan pembantu yang berdiri bengong di sana. Aduh, maaf Pak Herman, seru Vina histeris. Ia buru-buru menghalangi pandangan Pak Herman. Bapak pasti risih ya lihat wanita kumuh di pojok itu? Itu bukan tamu kok Pak, cuma kerabat jauh dari desa yang lagi bantu-bantu cuci piring. Emang agak nggak tahu aturan, malah nampang di situ. Biar saya usir sebentar. Vina berbalik badan dan melotot ke arah Ayunda, melambaikan tangannya dengan gerakan mengusir yang kasar. Heh, Mbak Ayunda, ngapain kamu berdiri di situ kayak patung? Masuk ke dapur. Jangan bikin malu di depan Pak Manayer. Lihat tuh, Pak Herman sampai ngelihatin kamu terus saking jijiknya. Ragil yang mendengar bentakan itu mengepalkan tangannya, siap maju untuk membela istrinya. Namun lagi-lagi, tangan halus Ayunda menahannya. Ayunda tidak beranjak. Ia malah menatap lurus ke arah Pak Herman dan mengangguk pelan. Sangat pelan, seolah memberi kode. Pak Herman yang melihat anggukan itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia mengabaikan ocehan Vina dan Bu Fitri. Dengan gerakan refleks yang mengejutkan semua orang, Pak Herman menepis pelan tangan Vina yang menghalanginya, lalu berjalan cepat setengah berlari membelah kerumunan tamu menuju ke arah Ayunda. Pak Herman mau kemana? Panggil Rendra bingung. Mungkin mau negur langsung, biar si Ayunda tahu rasa. Cetus Bu Fitri dengan senyum puas. Baguslah, biar dia sadar kalau levelnya itu merusak pemandangan orang kaya. Para tamu menahan napas, penasaran apa yang akan dilakukan manajer berdasi itu kepada wanita sederhana di pojok ruangan. Vina tersenyum lebar, membayangkan Ayunda akan dimaki-maki karena dianggap menyusup atau tidak pantas berada di klaster elit. Pak Herman semakin dekat. Jaraknya tinggal 2 meter dari Ayunda. Ragil pasang badan, siap melindungi istrinya jika Pak Herman bertindak kasar. Maaf Pak, istri saya tidak salah apa-apa. Ragil mulai berkata dengan nada defensif. Namun, apa yang terjadi detik berikutnya membuat seluruh ruangan hening seketika, seolah waktu berhenti berputar. Pak Herman tidak marah. Ia justru berhenti tepat di depan Ayunda, merapikan jasnya dengan gugup, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang sangat sopan dan takzim, seolah ia sedang menghadap ratu. Selamat siang, Bu Ayunda. Suara Pak Herman terdengar bergetar namun jelas di tengah keheningan itu. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya tidak menyangka Ibu Komisaris Utama akan melakukan inspeksi mendadak di unit ini tanpa pengawalan. Senyum Vina yang tadinya lebar perlahan kaku, lalu luntur, berganti dengan mulut yang menganga tak percaya. Bu Fitri membelalakan matanya sampai hampir keluar. Gelas di tangan Rendra miring, menumpahkan isinya ke lantai marmer yang ia banggakan. Komisaris Utama, desis Vina dengan suara tercekat di tenggorokan. Ayunda menatap Pak Herman dengan tatapan datar,
lalu melirik sekilas ke arah Vina dan Bu Fitri yang masih mematung. Perlahan, senyum penuh wibawa terukir di bibirnya. Topeng gadis desa itu kini mulai retak, menampakkan wajah sang penguasa yang sebenarnya. Suara piring keramik yang jatuh dari tangan Rendra memecah keheningan yang mencekam itu. Prang! Pecahan beling berserakan di lantai, seirama dengan hancurnya atmosfer pesta yang semula penuh gelak tawa. Namun, tidak ada satupun pelayan yang berani maju untuk membersihkannya. Semua mata terpaku pada pemandangan absurd di depan mereka. Seorang manajer berdasi membungkuk hormat pada wanita berpakaian sederhana yang baru saja dianggap pembantu. Vina adalah orang pertama yang sadar dari keterkejutannya. Namun bukannya menerima kenyataan, otaknya menolak keras fakta di depan mata. Ia tertawa, sebuah tawa sumbang yang terdengar histeris dan dipaksakan. Ia berjalan sempoyongan mendekati Pak Herman, lalu menarik kasar lengan jas pria itu agar tegak kembali. "Pak Herman, Bapak ini kenapa sih? Mabuk ya?" Pekik Vina dengan suara melengking tinggi. Jari telunjuknya yang berkutek merah menunjuk wajah Ayunda dengan tidak sopan. "Bapak lihat baik-baik. Ini Ayunda, istrinya Mas Ragil, kakak ipar saya yang kampungan itu. Dia bukan siapa-siapa, Pak. Dia cuma gadis desa anak kuli bangunan yang numpang makan di acara saya. Bapak pasti salah orang atau mata Bapak rabun. Jangan bikin lelucon gila di acara saya." Bu Fitri ikut maju dengan napas memburu. Wajahnya pucat, tapi kesombongannya masih tersisa. "Iya Pak. Bapak jangan ngawur. Mana mungkin dia komisaris? Komisaris itu penampilannya berkelas. Pakai berlian, pakai tas branded kayak saya atau Vina. Bukan pakai gamis pasar Tanah Abang begini. Ayunda, kamu apakan Pak Herman? Kamu pakai guna-guna ya biar dia linglung?" tuduh Bu Fitri membabi buta. Pak Herman menepis tangan Vina dengan kasar. Wajahnya yang tadi gugup kini berubah merah padam karena marah. Ia merasa terhina pimpinan tertingginya direndahkan sedemikian rupa tepat di depan hidungnya. "Cukup," bentak Pak Herman. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding ruang tamu yang luas itu, membuat Bu Fitri terlonjak kaget dan Vina mundur selangkah. "Jaga mulut kalian," lanjut Pak Herman dengan nada bergetar menahan emosi. "Kalian pikir saya main-main? Kalian sedang berbicara tentang Ibu Ayunda Pertiwi, pemilik tunggal PT Emerald Land. Beliau adalah orang yang menandatangani gaji saya setiap bulan, dan orang yang mendanai pembangunan seluruh kawasan Grand Emerald Estate ini, termasuk rumah yang sedang kalian injak." Kalimat Pak Herman menghantam Vina dan Bu Fitri telak di ulu hati. Lutut Vina terasa lemas seketika. Ia menatap Ayunda dengan tatapan kosong, mulutnya menganga tapi tak ada suara yang keluar. Rendra, yang berdiri di belakang, wajahnya sudah seputih kertas. Ia tahu betul nama, Ayunda Pertiwi, yang tertera di kop surat tagihan hutangnya. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kakak iparnya sendiri. "Pemilik tunggal?" gumam Bu Fitri lirih. Matanya melirik liar antara Pak Herman dan Ayunda, mencari celah kebohongan yang ternyata tidak ada. Di tengah guncangan hebat itu, Ayunda perlahan melepaskan genggaman tangan Ragil. Ia menatap suaminya sejenak, memberikan senyum menenangkan yang penuh arti. "Maaf ya Mas, Ayunda baru cerita sekarang. Mas tenang saja, biar aku yang selesaikan ini." Kemudian, Ayunda beralih menatap Vina. Postur tubuhnya berubah total. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk tanda merendah. Ayunda menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya, dan memancarkan aura dominasi yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Tatapan matanya dingin, menusuk tajam langsung ke manik mata Vina. Dengan gerakan santai namun penuh kuasa, Ayunda menyodorkan nampan kosong di tangannya ke arah dada Vina. "Vina, tolong pegang ini sebentar," perintah Ayunda. Nadanya datar, tidak tinggi, tapi memiliki tekanan otoritas yang mutlak tak terbantahkan. Secara refleks, karena syok dan terbiasa tunduk pada orang yang lebih berkuasa, Vina menerima nampan itu dengan tangan gemetar. Pemandangan itu sungguh ironis. Sang nyonya rumah yang glamor kini memegang nampan layaknya pelayan, sementara si gadis desa berdiri bebas dengan wibawa seorang ratu. Ayunda melangkah maju mendekati Pak Herman, mengambil alih situasi. "Terima kasih, Pak Herman. Bapak tidak perlu emosi. Wajar mereka tidak percaya.
Singa yang sedang tidur memang sering dikira kucing rumahan yang bisa ditendang sembarangan. Ayunda berjalan perlahan menuju meja tempat mikrofon tergeletak. Bunyi langkah kakinya di lantai marmer terdengar begitu tegas di ruangan yang sunyi senyap itu. Para tamu undangan, rekan bisnis Rendra dan teman sosialita Vina, mundur perlahan, memberi jalan pada Ayunda dengan wajah ketakutan dan rasa segan yang tiba-tiba muncul. Bisik-bisik yang tadi menghina Ayunda kini lenyap tak berbekas. Ayunda mengambil mikrofon itu. Ia memandang berkeliling, tatapannya menyapu satu persatu wajah orang-orang yang tadi menertawakannya. "Betul apa yang dikatakan ibu mertua saya tadi," ucap Ayunda lewat pengeras suara. Suaranya jernih, tenang, namun mencekam. "Saya memang anak kuli bangunan. Bapak saya, Pak Dharma, orang tua yang tadi kalian usir ke halaman belakang karena dianggap merusak pemandangan, adalah guru besar saya. Beliau yang mengajarkan saya tentang struktur beton, tentang pondasi yang kokoh, dan tentang kejujuran. Berkat ilmu dari kuli bangunan, itulah, saya bisa mendirikan perusahaan properti ini 5 tahun lalu dan membeli ribuan hektar tanah di kota ini." Ayunda menjeda kalimatnya, lalu berjalan pelan mendekati Bu Fitri yang kini bersandar lemas di dinding dekat pilar. "Ibu selalu bilang uang saya cuma recehan, kan? Ibu bilang saya cuma parasit yang beruntung dinikahi ragil? Tapi ibu lupa satu hal, Bu. Di atas langit masih ada langit. Dan di atas tanah yang ibu pamerkan dengan sombong ini, ada sertifikat induk atas nama perusahaan saya." Bu Siska, teman arisan Vina, menutup mulutnya dengan tangan, berbisik pada temannya, "Mati kita tadi kita ikut ngetawain dia. Ternyata kita lagi ngetawain yang punya lapak." Ayunda tidak mempedulikan bisikan itu. Ia kembali menoleh ke Pak Herman dan mengulurkan tangannya. "Pak, mana berkas laporan penjualan klaster Diamond yang saya minta lewat telepon tadi? Terutama data unit B12 ini. Saya ingin semua orang di sini tahu, prestasi, sesungguhnya dari adik ipar saya yang mengaku pengusaha sukses ini." Pak Herman dengan sigap menyerahkan map biru tebal itu kepada Ayunda dengan kedua tangan. "Ini Bu, data lengkap. Riwayat pembayaran, bukti manipulasi data pendapatan, dan surat peringatan ban yang sudah 3 kali diabaikan." Ayunda menerima map itu. Ia menatap Rendra yang kini tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Jangan, Mbak Ayunda tolong." Cicit Rendra memelas, suaranya hampir tak terdengar saking takutnya. Hilang sudah gaya arogan yang tadi ia tunjukkan saat pamer mobil. Ayunda tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kuduk Vina meremang. "Kenapa Rendra? Tadi suaramu lantang sekali saat bilang beli rumah ini secara tunai cash keras. Kenapa sekarang menciut? Bukankah kita harus transparan di depan tamu-tamu terhormatmu ini? Mereka berhak tahu kebenaran di balik pesta mewah ini." Perlahan, Ayunda membuka tali map itu. Suara kertas yang dibalik terdengar begitu nyaring di telinga Rendra dan Vina, seperti suara lonceng kematian bagi harga diri mereka. Ayunda membaca sekilas isi dokumen itu, lalu menatap tajam ke arah Vina yang masih mematung memegang nampan. "Nah, mari kita lihat, siapa sebenarnya yang numpang hidup di sini," ucap Ayunda dingin. Ayunda memegang mikrofon dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang lembaran dokumen yang baru saja diserahkan oleh Pak Herman. Ia tidak langsung membaca isinya. Ia membiarkan keheningan menyiksa Rendra dan Vina beberapa detik lebih lama. Tatapan mata para tamu kini tertuju penuh pada lembaran kertas itu, penasaran setengah mati akan aib apa yang tersembunyi di balik pesta megah ini. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," suara Ayunda memecah keheningan, tenang namun menusuk. "Tadi adik ipar saya, Rendra, dengan bangga mengatakan bahwa rumah ini dibeli secara tunai keras. Hasil dari bisnis ekspor-impornya yang sukses besar. Benar begitu, Rendra?" Rendra tidak menjawab. Lidahnya keluh, tubuhnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja catering agar tidak ambruk. Ayunda tersenyum miring, lalu mulai membaca dengan lantang. "Berdasarkan data resmi PT Emerald Land per hari ini, unit B12, Cluster Diamond. Atas nama pembeli, Rendra Saputra. Metode pembayaran, KPR tenor 25 tahun. Suara gasps, hela napas kaget, terdengar serempak dari para tamu.
Bisik-bisik mulai berdengung seperti lebah. Loh? Katanya Cash? Kok KPR 25 tahun? Itu si nyicil seumur hidup. Celetuk salah satu tamu pria yang tadi sempat memuji Rendra. Ayunda melanjutkan, tidak memberi ampun. Status pembayaran saat ini, kredit macet. Menunggak angsuran selama 3 bulan berturut-turut. Total tunggakan beserta denda bunga berjalan, 45 juta rupiah. Catatan tambahan dari bank, surat peringatan ketiga, SP3, sudah dikirimkan minggu lalu, namun tidak ada tanggapan. Vina yang masih memegang nampan kosong merasa kakinya lemas seketika. Nampan perak itu terlepas dari tangannya, jatuh berdenting keras menimpa lantai marmer. Klontang. Bunyi itu seolah menjadi palu hakim yang memvonis kehancuran harga dirinya. Bohong. Teriak Vina histeris, air matanya mulai luntur merusak maskara tebalnya. Itu data palsu. Mas Rendra bilang bisnisnya lancar. Kami orang kaya. Kamu pasti manipulasi data itu karena irikan, Mbak. Ayunda menatap Vina dengan tatapan iba yang menyakitkan. Vina, kamu terlalu sibuk pamer sampai lupa bertanya dari mana suamimu dapat uang untuk pesta hari ini? Lihat halaman berikutnya. Ayunda membalik kertas itu dan membacakannya lagi. Sumber dana uang muka atau down payment, 50 juta rupiah. Catatan, dana berasal dari pinjaman online dengan jaminan BPKB mobil Honda Jazz merah milik istri. Wajah Vina pucat pasi. Ia menoleh kaku ke arah Rendra. Mas, mobilku? Kamu bilang BPKB-nya aman di brankas? Jadi mobil yang kita pakai tadi, itu sudah digadaikan? Rendra hanya bisa menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap istrinya, apalagi menatap Ayunda. Kebohongannya runtuh total. Tamu-tamu yang tadi memujanya kini menatapnya dengan pandangan jijik. Mereka merasa ditipu mentah-mentah. Pesta mewah, catering enak, dekorasi megah, ternyata semua itu dibiayai dari hutang dan kebohongan, bahkan mobil istri pun jadi korban. Bu Fitri, yang sedari tadi bersandar lemas di dinding, tiba-tiba menjerit. Ia tidak terima impiannya punya menantu kaya raya hancur dalam sekejap mata. Ia menerjang maju ke arah Rendra, memukuli dada menantunya itu dengan tas tangannya. Dasar penipu. Kamu bilang kamu bos besar. Kamu bilang kamu setara sama pejabat. Ternyata kamu cuma pengangguran banyak utang? Kamu bohongin ibu. Kamu bikin ibu malu di depan teman-teman arisan ibu. Amuk Bu Fitri sambil menangis meraung-raung. Rendra mencoba menangkis pukulan mertuanya. Ampun, Bu. Saya terpaksa. Vina yang minta pesta mewah. Vina yang minta rumah di kawasan elit. Saya sudah bilang kemampuan saya belum sampai, tapi Vina gengsi sama teman-temannya. Saya terpaksa gali lubang tutup lubang. Alah, diam kamu, bentak Bu Fitri, lalu ia menoleh ke Ayunda dengan wajah memelas, berharap belas kasihan. Wajah sombongnya tadi lenyap tak berbekas, digantikan topeng kemunafikan yang baru. Ayunda, anakku sayang, menantuku yang cantik. Panggil Bu Fitri dengan suara serak. Ia mencoba meraih tangan Ayunda. Ibu nggak tahu apa-apa soal ini, enduk. Ibu juga korban. Rendra yang nipu kita semua. Kamu kan pemilik perumahan ini, pasti bisa dong atur-atur dikit? Anggap lunas saja ya. Kan kita keluarga. Masak sama mertua sendiri hitung-hitungan? Kasihan adikmu Vina, dia lagi hamil muda, jangan sampai stres. Ayunda mundur selangkah, menghindari sentuhan Bu Fitri seolah tangan mertuanya itu beracun. Ia tertawa pelan, tawa yang kering tanpa emosi. Keluarga? Tanya Ayunda retoris. Tadi ibu bilang saya cuma gadis desa yang dipungut. Ibu bilang saya dan bapak saya bikin malu dan merusak pemandangan. Sekarang, saat ibu tahu uang saya bisa membeli harga diri kalian, tiba-tiba kita jadi keluarga. Ayunda menggeleng tegas. Ia menatap Pak Herman. Pak Herman, bagaimana prosedur standar perusahaan kita untuk penghuni yang sudah mendapat SP3 dan terbukti memanipulasi data pendapatan saat pengajuan? Pak Herman menjawab dengan sigap dan lantang. Sesuai klausul perjanjian pasal 14 ayat 2, pengembang berhak melakukan pembatalan sepihak, penyitaan aset, dan pengosongan unit dalam waktu 1x24 jam. Uang muka yang sudah masuk dianggap hangus sebagai biaya administrasi dan kerugian imaterial.
Mendengar kata, pengosongan, dan uang hangus, Vina jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Enggak mau. Ini rumahku. Aku sudah update status di Instagram. Aku malu kalau diusir. Mbak Ayunda jahat, tegas sama adik sendiri. Ayunda menatap adiknya yang sedang tantrum di lantai itu. Tidak ada lagi rasa kasihan di hatinya. Hinaan mereka terhadap ayahnya, Pak Dharma, sudah menutup pintu maaf Ayunda rapat-rapat. Yang jahat bukan Mbak Vin, tapi gengsimu sendiri, ucap Ayunda dingin. Dan satu lagi, Pak Herman. Tolong cek status diskon yang pernah saya setujui secara anonim untuk unit ini. Pak Herman membuka tabletnya. Ada diskon keluarga sebesar 30% yang ibu setujui bulan lalu, tanpa sepengetahuan pembeli. Totalnya sekitar 900 juta rupiah. Para tamu kembali ternganga. Diskon 900 juta? Itu angka yang fantastis. Ayunda mengangguk. Batalkan diskon itu sekarang juga. Masukkan ke dalam tagihan hutang mereka. Jadi kalau mereka mau ambil barang-barang pribadi mereka keluar dari sini, mereka harus lunasi dulu denda dan sisa hutang administrasinya penuh. Tanpa potongan 1 rupiah pun. Siap, laksanakan Bu Komisaris, tegas Pak Herman. Rendra mendongak, matanya melotot horor. Mbak, 900 juta? Dari mana saya dapat uang segitu? Itu sama saja membunuh saya, Mbak. Ayunda menatap Rendra tajam. Itu urusanmu. Siapa suruh kamu menghina kuli bangunan? Asal kamu tahu, uang 900 juta yang mau saya kasih itu adalah hasil keringat saya dan bapak saya yang kamu hina itu. Karena kamu merasa lebih hebat dari kami, berarti kamu tidak butuh bantuan dari uang kuli, kan? Ragil, yang sedari tadi dia menyaksikan istrinya beraksi, merasakan dadanya sesak oleh rasa haru dan bangga. Ia melihat sosok Ayunda bukan lagi sekadar istri yang penurut, melainkan wanita besi yang sedang menegakkan keadilan bagi keluarga mereka. Ragil berjalan mendekat, berdiri tegap di samping Ayunda, lalu merangkul bahu istrinya di hadapan semua orang. Sudah cukup jelaskan, Bu? Vina? Rendra? Suara Ragil terdengar berat dan berwibawa. Pesta sudah selesai. Silakan nikmati hidangan terakhir kalian di rumah ini, karena besok pintu ini akan digembok. Bu Siska dan tamu-tamu lain mulai berbisik-bisik. Ayo pulang yuk, malu banget ada di sini. Ternyata rumah sengketa. Satu persatu tamu mulai meletakkan piring mereka dan berjalan keluar tanpa pamit pada Vina. Tapi mereka semua menyempatkan diri mengangguk hormat atau tersenyum sungkan ke arah Ayunda saat melewatinya. Ayunda menarik napas panjang, lalu meletakkan mikrofon itu kembali ke meja. Ia berbalik badan, menatap Ragil. Mas, tolong jemput Bapak di halaman belakang. Bilang sama Bapak, kita pulang sekarang. Ada restoran enak di depan komplek, kita makan di sana saja. Di sini, udaranya terlalu penuh kepalsuan. Namun, sebelum Ragil sempat bergerak, Vina yang sudah gelap mata tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya merah padam, penuh dendam. Ia merasa dipermalukan habis-habisan. Ia menyambar sebuah gelas kaca dari meja di dekatnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, siap melemparkannya ke arah kepala Ayunda. Dasar wanita ular. Mati kau, teriak Vina kalap. Awas dek, seru Ragil panik. Tapi Ayunda tidak bergeming. Ia bahkan tidak berkedip. Pak Herman dengan gerakan refleks seorang mantan atlet bela diri, melompat maju dan menangkis tangan Vina hingga gelas itu terlempar ke dinding dan pecah berantakan. Tahan dia, perintah Pak Herman kepada 2 orang security yang baru saja masuk karena mendengar keributan. Security berseragam safari hitam itu langsung memegangi kedua tangan Vina. Bu Fitri menjerit-jerit melihat anaknya ditahan satpam. Kekacauan di rumah B12 itu mencapai puncaknya, menjadi tontonan gratis yang menyedihkan namun memuaskan bagi siapa saja yang menghargai kejujuran. Ayunda menatap adiknya yang meronta-ronta itu dengan tatapan terakhir yang dingin, menutup babak pengungkapan fakta ini dengan sempurna. Ayunda melangkah pasti menuju pintu samping yang terhubung ke halaman belakang, tempat di mana ayahnya dibuang tadi. Ragil mengikuti di belakangnya dengan langkah tegap, tidak lagi menunduk seperti sebelumnya. Di sana, di atas bangku taman kayu yang keras, Pak Dharma duduk tenang sambil berzikir. Karung beras dan tandan pisang yang tadi dihina Vina
masih tergeletak rapi di dekat kakinya. Pria tua itu tampak damai, seolah hiruk-pikuk dan teriakan histeris dari dalam rumah sama sekali tidak mengganggu ketenangannya. Melihat putrinya datang, Pak Dharma tersenyum teduh. Sudah selesai acaranya. Enduk? Cepat sekali. Ayunda berlutut di hadapan ayahnya, meraih tangan keriput yang kasar itu dan menciumnya lama. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa. Sudah, Pak. Acaranya sudah selesai. Panggung sandiwara mereka sudah runtuh. Ragil ikut berjongkok di sebelah Ayunda. Maafkan Ragil, Pak. Ragil gagal melindungi Bapak tadi. Ragil janji, ini terakhir kalinya Bapak diperlakukan seperti ini oleh keluarga saya. Pak Dharma menepuk bahu menantunya pelan. Tidak apa-apa, Nak Ragil. Gusti Allah tidak tidur. Kehormatan seseorang itu tidak terletak pada di mana dia duduk, tapi bagaimana dia bersikap. Ayo, kita pulang. Bapak sudah lapar, ingin makan masakan Ayunda. Mereka bertiga bangkit berdiri. Ayunda menggenggam tangan kiri ayahnya, sementara Ragil mengangkat karung beras dan tandan pisang itu di pundaknya dengan bangga. Mereka berjalan masuk kembali ke dalam rumah untuk menuju pintu keluar utama. Pemandangan di ruang tengah kini sungguh mengenaskan, berbanding terbalik dengan kemewahan 1 jam yang lalu. Tamu-tamu sudah pulang semua, menyisakan ruangan yang berantakan. Rendra duduk di lantai dengan tatapan kosong, dasinya sudah terlepas entah kemana. Vina masih sesenggukan di sofa, ditenangkan oleh 2 orang sekuriti wanita yang menjaganya agar tidak mengamuk lagi. Sementara itu, Bu Fitri yang melihat Ragil hendak keluar, tiba-tiba merangkak mendekat. Ia mencengkeram kaki celana Ragil, wajahnya basah oleh air mata dan bedak yang luntur. Ragil, anakku, jangan pergi, nak, tolong ibu. Bilang sama istrimu, jangan usir kami. Mau ditaruh di mana muka ibu? Tetangga pasti menertawakan ibu kalau kami diusir sore ini juga. Kasihan Vina, dia lagi hamil, nak. Kamu tega lihat keponakanmu lahir di jalanan? Ratap Bu Fitri dengan suara parau. Ragil berhenti sejenak. Ia menatap ibunya yang kini bersimpu di kakinya, ibu yang selama ini selalu mendikte hidupnya, menghina istrinya, dan merendahkan mertuanya. Hati kecil Ragil terasa nyeri, bagaimanapun itu adalah ibunya. Namun, ia teringat bagaimana Bu Fitri dengan kejam mengusir Pak Dharma tadi. Perlahan, Ragil melepaskan cengkeraman tangan ibunya dari celananya. Ia mundur selangkah, menatap Bu Fitri dengan tatapan tegas namun sedih. Bu, selama ini Ragil diam saat ibu hina. Ragil diam saat ibu banding-bandingkan Ragil dengan Rendra. Tapi saat ibu menghina ayah dari istri Ragil, ibu sudah melampaui batas. Ucap Ragil berat. Soal Vina hamil atau tidak, itu tanggung jawab Rendra sebagai suami. Rendra laki-laki, dia harus bisa menanggung akibat dari gengsinya sendiri. Ragil tidak bisa bantu. Bu Fitri meraung, durhaka kamu, Gil. Lebih mementingkan istri daripada ibu kandung. Ayunda yang berdiri di samping Ragil akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, mengakhiri drama itu. Mas Ragil tidak durhaka, Bu. Dia hanya sedang menjadi imam yang adil. Dan soal rumah ini, Pak Herman. Pak Herman yang sedang mengawasi stafnya mendata aset, segera menghadap. Siap, Bu Ayunda. Saya beri kelonggaran, kata Ayunda. Mata Bu Fitri dan Vina berbinar secerah harapan. Mereka mengira Ayunda akan luluh. Beri mereka waktu sampai besok pagi jam 8 untuk mengemasi barang-barang pribadi. Lanjut Ayunda tegas. Setelah jam 8, ganti semua kunci pintu dan segel rumah ini. Dan pastikan tagihan catering hari ini dibebankan ke Rendra. Jangan pakai uang perusahaan sepeser pun. Harapan Bu Fitri kembali hancur berkeping-keping. Itu bukan pengampunan, hanya penundaan eksekusi. Ayo, Mas. Ayo, Pak. Kita pulang ke rumah kontrakan kita. Biarpun kecil dan bau apek, kata mereka, tapi di sana kita beli beras pakai uang halal, bukan hasil menipu, sindir Ayunda tajam sambil melirik Rendra yang masih membatu. Mereka bertiga melangkah keluar dari pintu utama yang megah itu. Di luar, matahari sore bersinar keemasan, menyambut mereka dengan hangat.
Beberapa tetangga klaster yang sempat mengintip keributan dari balik jendela, kini keluar dan mengangguk hormat kepada Ayunda. Mereka sudah mendengar desas-desus bahwa wanita sederhana itu adalah pemilik kawasan elit tempat mereka tinggal. Saat sampai di depan gerbang di mana motor butut ragil terparkir, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti. Supirnya turun dan membukakan pintu. Itu mobil dinas Ayunda yang dikirim oleh kantor pusat. Bu Ayunda, silakan. Biar Bapak dan Mas Ragil naik mobil ini saja biar nyaman. Motornya nanti biar staf saya yang antar ke rumah. Tawar Pak Herman yang menyusul keluar. Ayunda menoleh ke ayahnya. Bapak mau naik mobil bagus ini? Pak Dharma menggeleng sambil terkekeh. Tidak usah, Enduk. Bapak lebih suka naik motor sama Ragil. Anginnya sepau-sepau, lebih terasa hidup. Lagi pula, Bapak kangen boncengan bertiga kayak dulu waktu kamu kecil. Ayunda tersenyum lebar, senyum paling tulus yang ia tunjukkan hari itu. Ia menolak tawaran Pak Herman dengan halus. Terima kasih, Pak Herman. Kami pulang naik motor saja. Tolong selesaikan urusan di dalam dengan rapi. Akhirnya, di bawah langit sore yang indah, motor bebek tua itu melaju meninggalkan Grand Emerald Estate. Ragil menyetir di depan, Pak Dharma di tengah memegang erat karung beras, dan Ayunda duduk di belakang memeluk ayahnya. Tandan pisang diikat kuat di behel motor. Mereka tertawa lepas sepanjang jalan, menertawakan kebodohan duniawi yang baru saja mereka saksikan. Di belakang mereka, di rumah mewah klaster B12, lampu-lampu kristal mulai dimatikan satu persatu oleh petugas security. Kegelapan perlahan menyelimuti Vina, Rendra, dan Bu Fitri yang masih meratapi nasib di antara sisa-sisa makanan pesta yang mulai basi. Mereka akhirnya sadar bahwa hari itu mereka tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan keluarga yang tulus, demi sebuah gengsi yang tak berharga. Ayunda, sang gadis desa, telah membuktikan bahwa emas murni tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kilaunya. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan biarkan gengsi membunuh akal sehatmu. Kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita pamerkan, melainkan pada ketenangan hati, kejujuran, dan rasa syukur. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Kesombongan hanya akan menjadi awal dari kehancuran yang memalukan.